Jadi saya memang sengaja belum belum membuka tab assignment ya di Google Classroom karena supaya kita bisa ini dulu bisa kemarin kan mungkin sudah sambil dibaca-baca ya. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana sih cara menganalisisnya. Kemarin sudah mulai dianalisis atau bagaimana? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Mungkin perwakilan kelompok aja kali ya. Coba sebelum saya ini kan tunjukkan bagaimana format template-nya. Boleh saya lihat dulu hasil analisisnya, nanti Anda boleh share screen. Siapa kira-kira yang sudah selesai menganalisis? Contoh aja, nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah kok. Kalau nge-share screen nggak bisa, Bu. Gimana caranya? Pakai handphone atau pakai laptop, Nina? Pakai handphone, Bu. Pakai handphone biasanya ada di bawah, tengah-tengah biasanya ada tombol share screen di situ. Supaya saya ada gambaran gitu, Anda mengerjakannya bagaimana. Baru saya bukakan tab assignment di Google Classroom-nya gitu. Bisa nggak, Nin? Nina coba dulu, Bu. Oke. Soalnya di rumah Nina lagi mati lampu, Bu. Sinyalnya ini kadang hilang gitu. Iya, tidak apa-apa. Sebisanya saja. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya? Oke, Iya. kalau gitu saya share screen saya dulu aja ya. Jadi mohon maaf nih kemarin mungkin saya kurang detail ya menyampaikan kepada Anda. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sudah selesai dianalisis. Kemarin yang dianalisis apanya? Prosesnya. Seperti ini kan sudah saya garis bawahi ya, ini prosesnya atau kata kerjanya should be added. Ini pakai modal auxiliary should. Terus kan kalau tidak salah kemarin itu di WhatsApp yang harus di cover dalam analisisnya apa saja kemarin tuh? Yang pertama adalah voicing penulisnya Yang bagaimana? pertama, Voicing penulisnya bagaimana, betul. Lalu bahasa teksnya formal atau informal gitu kan. Yang ketiga, adakah penggunaan modality? Nah, jika ada, kira-kira apa sih fungsi modality itu, mengapa digunakan di dalam teks? Terus yang keempat, apakah kalimat menggunakan bahasa yang sederhana atau kompleks? Nah, itu kalau misalnya sudah selesai dijawab, eh, sebetulnya sudah oke. Cuman saya ingin mengecek bagaimana sih sejauh mana Anda memahami konsep klausa dan kalimat. Makanya saya minta tolong ditambahkan seperti ini analisisnya. Nanti Anda buat tabel, nanti saya share file ini. Anda buat tabel seperti ini. Ada where, when, how, lalu who or what is taking part, terus what is happening. Nah, what is happening itu menjawab apa sih kata kerjanya gitu. Tadi kan should be added ya. Terus goals atau scope-nya seperti apa. Nanti saya jelaskan masing-masing unit ini apa sih maksudnya. Where ini biasanya adverb ya, adverb of place, misalnya adverb of time, adverb of manner. Ini kita masuknya sebagai circumstance. Jadi ketika misalnya saya kasih contoh sederhananya dulu deh sebelum kita masuk ke teks kebidanan yang Anda pegang. Misalnya contohnya Anis plays gitar. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Anis misalnya. Cleans gitar. Nah, kira-kira sekilas ini dua-duanya kan pakai prosesnya proses apa? Plays dengan cleans. Kelihatan nggak secara fisik? Kelihatan, Bu. Kalau kelihatan berarti tipe prosesnya apa dong? Material, mental, relational. material. Material ya. Material, Bu. Oke, Material, Ibu. Oke, betul material. Nanti kita bagi ke dalam
tabel ini masing-masing supaya kita lihat kira-kira masuknya ke mana nih. Jadikan satu halaman dulu deh. Nah, kalau misalnya dari kalimat Anis plays gitar. Di sini ada where, when, atau how-nya nggak sih? Ada di awal-awal itu ada menjelaskan tempat, menjelaskan waktu, menjelaskan cara, tidak di awal. Kalau tidak ada, kita strip. Kalau ada, kita tulis. Nah, kira-kira ada atau tidak ada? Anis plays a guitar. Tidak. Tidak ada ya, berarti kita strip aja. Next, who atau what is taking part? Siapa atau apa yang sedang terjadi? Subjeknya kira-kira, subjeknya siapa? Anis. Anis, Bu. Anis, gitu ya. Anis, Bu. Oke, what's happening? Prosesnya apa kata kerjanya? Clean. Clean. Place. Oke, place. Goalnya? Apa yang dimainkan? Jadi goal itu biasanya apa sih? Objek kali ya kita sebutnya. Gitar, Bu. Gitar. Gitar, Bu. Gitar. Oke, kayak seperti ini cara pengerjaannya misalnya dari satu klausa yang kita ambil. Jadi misalnya dalam satu teks Anda itu ada katakanlah 90 klausa, Anda tidak usah semuanya ditabelin seperti ini. Paling tidak dari paragraf 1 satu klausa, atau satu kalimat, dari paragraf kedua satu, dari paragraf ketiga satu. Jadi misalnya 3 gitu. Nanti ditambahkan ini di analisisnya. Kalau misalnya analisisnya sudah selesai, tidak apa-apa, tinggal ditambahkan ya. Oke, di sini ada keterangan where, when, how. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke. Yang ingin saya garis bawahi adalah di sini goal atau scope. Apa sih bedanya goal dengan scope? Nah, kita akan melihat dari dua kalimat yang mirip ini ya. Kalau yang ini Anis cleans gitar. Berarti where, when, how-nya ada tidak? Kalimat kedua? Tidak. Tidak ada ya. Seperti biasa kita strip kalau tidak ada. Who atau what is taking part? Masih sama ya, Anis. Iya, Bu. Prosesnya beda. Yang ini apa prosesnya? Clean. Clean. Cleans. Goal atau scope-nya berarti sama ya, gitar. Oke, kalau kita yang tadi mau kita bahas adalah goal ya. Jadi goal sama scope itu sebetulnya beda. Dari dua kalimat ini yang kalau Anda lihat, kalau Anis plays a guitar, gitarnya diapain? Ada efek nggak ke gitarnya? Ada, Bu. Ada, Bu. Coba yang kedua. Anis cleans. Ada, Bu. Oke, coba yang kedua ya. Anis cleans a gitar. Gitarnya ada efeknya nggak? Ada. Nah, kalau dibersihin, misalnya gitarnya setelah dibersihkan menjadi bersih kan, nggak ada debunya, misalnya nggak kusam. Nah, kalau Anis plays a gitar, kira-kira gitarnya berubah nggak nanti kondisinya? Berbunyi. Berbunyi apa Tidak, Bu. tidak berubah ya? Tidak, Nah, Bu. disitulah bedanya goal dengan scope. Jadi kalau goal itu objeknya itu biasanya kena dampak gitu. Kayak misalnya di mana yang kena dampak? Kalimat 1 atau kalimat 2? 2, Bu. Yang kedua. Berarti yang kedua ini ada subjek, ada kata kerja, dan ada goal. Sementara kalimat yang pertama itu ada subjek, ada kata kerja, dan ada scope. Scope itu artinya gitarnya tuh tidak efek apa-apa gitu. Setelah dimainkan dia tidak jadi rusak, dia tidak jadi tambah bagus, dia tidak jadi tambah jelek gitu. Nah itu bedanya goal dengan scope.
Nanti ketika Anda memasukkan ke kolom ini, nanti Anda jelaskan ya di sini. Ini masuknya ke goal atau scope. Kalau di sini kan masuknya sebagai scope ya, kalau tidak ada efek yang diberikannya. Sementara kalau yang di sini masuknya ke goal, karena gitarnya kena dampak setelah dibersihkan jadi lebih bersih, jadi tidak berdebu misalnya gitu. Cuman itu aja sih yang perlu dispesifikasi, sisanya aman. Yang lainnya Anda tinggal lihat apakah ada where, ada when, ada how di awal, lalu ada subjeknya who is atau what is taking part. Biasanya ini noun kata benda ya. Bisa Anis, bisa misalnya kan kalau kata benda itu tidak hanya satu kata aja, bisa juga misalnya kita buat kalimat baru, the beautiful student. Nah, satu aja deh. The beautiful student. Nah, itu kan terdiri dari 3 kata ya. Ada the, ada beautiful, ada student. Jadi, kalau misalnya Anda lihat di sini, who atau what is taking part tidak selalu satu kata saja. Bisa misalnya noun phrase atau frasa kata benda seperti ini ya. The beautiful student. Atau misalnya the beautiful students learns English. Misalnya in the classroom. Gitu. Jadi the beautiful students-nya masuk ke kata benda who atau what is taking part. Ini masuknya ke frasa benda karena lebih dari satu kata ya. Makanya masuk frasa atau noun groups. Learns ini masuk ke dalam kata kerja ya atau proses. English ini masuk ke goal atau ke scope nih. Learn English. Masuknya goal atau scope kalau learn English-nya? Scope, Bu. Masuknya Scope, ke Bu. scope karena nggak ada efeknya ya, betul, bagus. Nah, in the classroom itu adalah adverb of place ya untuk menjelaskan ini pertanyaan where. Where does the beautiful student learn English? She learns English in the classroom gitu. Nah, ini bisa ada, bisa nggak ada. Circumstance itu bisa ada di depan, di depan atau bisa ada di belakang, tergantung kalimatnya. Nah, biasanya kalau misalnya dalam satu klausa itu seperti ini, Anis plays a guitar, kita punya 2 partisipan. Subjeknya ada 1 Anis, tapi partisipannya ada 2. Artinya partisipan itu kata bendanya ada 2. Nih, satunya Anis, yang keduanya a gitar. Yang ini juga sama, satunya Anis, yang keduanya ada gitar, itu partisipan. Partisipannya ada 2 dalam satu kalimat, atau dalam satu klausa. Kalau ini partisipannya ada berapa? The beautiful student learns English in the classroom. Partisipannya 1 atau 2? Kalau Anis cleans a guitar, itu kan partisipannya ada 2. Yang pertama adalah Anis yang aktif melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah partisipannya a guitar. A guitar ini yang di apa-apain oleh Anis gitu. Either itu dibersihkan atau dimainkan. Ini juga sama berarti ya, the beautiful student, partisipan pertama, partisipan keduanya adalah English. Gitu. Tapi kita nggak masuk ke ada berapa partisipan. Saya cuma mau menunjukkan kepada Anda aja bahwa dalam satu kalimat atau dalam satu klausa itu bisa ada 2 partisipan. Apa sih bedanya kalimat dengan klausa? Nih, saya akan kasih contoh perbedaan kalimat dengan klausa. Kalimat nomor 1, nanti Anda pilih yang mana kalimat, yang mana klausa. Nah, ini penting supaya nanti ketika Anda breakdown ke dalam tabel, Anda tahu yang mana klausa. Biasanya yang dimasukkan ke dalam tabel itu kita per klausa. Saya kasih contoh misalnya ya.
Nah, silakan Anda lihat di sini. Ini kurang besar atau sudah kelihatan oleh yang lainnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kelihatan, Bu. Oke, yang pertama itu kalimat atau klausa? When the dusk comes, atau ketika senja tiba alias maghrib ya, babies need to be held by the parents. Bayi itu harus digendong sama orang tuanya, either ayah atau ibunya. Nah, ini kalimat atau klausa? Kalimat, Bu. Kalimat, oke. Yang kedua, because the breasts are swelled. Ini kalimat atau klausa? Klausa, Bu. Klausa, Bu. Klausa. Coba saya tulis dulu ya supaya tidak lupa. Ini klausa. Yang ketiga, immunization is important for infants. Ini masuknya kalimat atau klausa? Klausa juga, Bu. Klausa. Oke, saya tulis dulu ya. Nah, when the dusk comes, babies need to be held by the parents. Nah, ini nomor 1 ini kira-kira kalimat ya kan jawaban Anda. Betul, ini kalimat. Kira-kira ada berapa kata kerja di dalam kalimat tuh? Di dalam kalimat nomor 1 ada kata kerjanya ada berapa? Yang pertama, when the dusk comes. Yang kedua, babies need to be held by the parents. Itu ada 2 klausa. Dalam satu kalimat ada 2 klausa. Kalau klausa yang pertama adalah when the dusk comes, saat maghrib tiba. Babies need to be held by the parents. Jadi ada berapa kata kerjanya atau prosesnya? Ada 2, Bu. Ada 2, Bu. Yang pertama, Sama Ketika maghrib tiba. tiba. Yang kedua adalah yang mana? help. Need to be held ini disebutnya adalah verb group atau verb phrase ya. Jadi ini sampai sini masuk ke dalam satu proses need to be held. Need to be held ini sama fungsinya dengan modal auxiliary ya, must be held. Jadi harus digendong. Itu kepercayaan kita ya. Kalau maghrib anak-anak bayi harus digendong. Paling tidak ditemenin gitu sama orang tuanya. Nah, ini kalimat terdiri dari 2 klausa. Yang ini klausa betul ya, berarti ini klausa because the breasts are swelled, karena payudaranya dua-duanya bengkak. Nah, kira-kira bisa nggak sih ini jadi satu kalimat klausa ini because the breasts are swelled? Bisa tidak? Halo, halo? Bisa, Bu. Yakin? Because the breasts are swelled. Kalau saya bilang misalnya sama siapa ya? Sama Cisera misalnya. Cisera, because the breasts are swelled. Cisera, karena payudaranya bengkak. Lah Cisera pasti bingung. Ini konteksnya apa? Ujuk-ujuk kok Miss Nur bilangnya karena payudaranya bengkak gitu kan. Ya kira-kira bisa nggak sih jadi kalimat utuh? Bisa. Nggak bisa ya? Bisa, Bu. Oke nih, kalau mau jadi kalimat utuh gimana dong? Kita harus nambahin kalimat sebelum because. Jadi misalnya apa? Mrs. Nur misalnya. Tidak bisa menyusui. Oke, cannot breastfeed misalnya. Mrs. Nur cannot breastfeed because the breasts are swelled. Nah, ini baru jadi kalimat yang utuh. Kalau because the breasts are swelled berdiri sendiri, dia akan membingungkan. Artinya maknanya nggak sampai karena tidak lengkap kalimat klausanya gitu ya. Kayak gini. Berarti kalau misalnya Mrs. Nur cannot breastfeed because the breasts are swelled, ada berapa kata kerjanya atau
prosesnya? 2. Yang mana saja? Ada Ada 2, Bu. Yang mana saja? Breastfeeding. Cannot breastfeed. Breastfeed. Ini kan masuk modal auxiliary ya. Cannot breastfeed dan The breasts are swelled. Ini kalimat pasif. Mrs. Nur cannot breastfeed because the breasts are swelled, gitu ya. Jadi ada 2 proses di sini. Seperti kalimat yang pertama. Biasanya dalam satu kalimat itu bisa terdiri dari 2 klausa, bisa terdiri dari 1 klausa, bisa juga lebih dari 2 klausa. Gitu. Jadi yang perlu Anda perhatikan adalah klausanya yang di breakdown ke dalam tabel ini. Misalnya dalam satu kalimat ada 2 klausa, Anda ngambil satu kalimat di paragraf pertama, maka Anda bikin tabelnya ada 2 klausa ya. Yang pertama misalnya when the dust comes, yang kedua babies need to be held by the parents gitu. Kalau di paragraf kedua Anda ketemu Mrs. Nur cannot breastfeed because the breasts are swelled, berarti klausa yang pertama di tabel kolom pertama Mrs. Nur cannot breastfeed. Di tabel yang kedua because the breasts are swelled gitu ya. Nah, kalau nomor 3, immunization is important for infants. Kira-kira bisa menjadi satu kalimat utuh atau tidak? Bisa, Bu. Bisa ya, berarti ini adalah contoh dari kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalau dia maknanya utuh dalam satu klausa misalnya, atau dalam 2 klausa dan lebih atau lebih, itu namanya kalimat. Kalimat itu intinya adalah jika ekspresi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan sudah utuh. Kalau misalnya ujuk-ujuk because the breasts are swelled dipotong dari konteksnya Mrs. Nur cannot breastfeed, itu tidak menjadi kalimat, itu menjadi klausa. Kalau di bahasa Indonesia tuh ada klausa majemuk ya, ada klausa independen dan dependent gitu. Klausa yang bisa berdiri sendiri dan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Nah, because the breasts are swelled adalah klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Sama juga halnya kalau di kalimat pertama ini, saya potong the babies need to be held by the parents. When the dust comes. Terus gitu kan kita nungguin kelanjutannya saat senja tiba. Ya saat senja tiba itu apa gitu yang ingin disampaikan. Misalnya yang ingin disampaikan adalah babies need to be held by the parents. Gitu ya perbedaannya kalimat dengan klausa. Bisa dipahami sampai di sini? Insya Allah bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Allah bisa. Nanti kalau misalnya lupa, bisa putar lagi rekamannya. Ini sedang saya rekam. Gitu ya, mungkin. Jadi, kalau misalnya Anda ketemu, misalnya kan saya tadi minta tambahkan di analisisnya itu tabel analisis transitivity system. Nah, transitivity ini namanya analisis tabel transitivity system. Fungsinya untuk apa? Transitivity system ini kita melihat participants atau aktor, kita melihat proses type, dan yang terakhir kita melihat circumstance. Kenapa ini penting? Transitivity system adalah salah satu unit yang membuat kita bisa membaca meaning atau makna dari satu kalimat. Contohnya seperti ini. Ini tadi kan mengenai klausa ya dan kalimat. Yang kedua adalah saya ingin menjelaskan kenapa transitivity system itu penting untuk melihat aktor atau partisipan. Lalu apalagi tadi yang dilihat? Yang kedua adalah proses type atau kata kerjanya apa. Yang ketiga yang dilihat adalah circumstance, seperti apa. Nah, bayi disuntik imunisasi campak itu umur berapa bulan? Ada yang tahu? Imunisasi campak itu diberikan pada bayi ketika umurnya berapa bulan? Halo, halo.
9 bulan, Bu. 9 bulan, Bu. Oke, berarti ini saya akan memberikan satu contoh kenapa kita penting melihat actor, process type, dan circumstance. Misalnya mothers must take their baby for measles immunization when the baby is 9 months old. Nah, ini kalimatnya. Mothers must take their baby for measles immunization when the baby is 9 months old. Aktornya yang mana aktor? Atau aktor partisipennya? Itu subjeknya lah. Gitu. Mothers. Mother. Oke, mothers. Akan saya warnai merah ya untuk partisipan. Mothers must take. Prosesnya yang must take ini masuk ke proses. Proses akan saya warnai biru. Their baby, sorry karena banyak ya. Their babies, ceritanya kan ibu-ibu. Their babies ini apa? Scope apa goal? Kuliah. Dengerin katanya mau kuliah. Diam. Mau gimana kok ini? Diam. Oke. Their babies itu masuknya ke goal apa ke scope? Goal, Bu. Kalau goal kan berarti babiesnya diapa-apain. Nah ini kan baru harus membawa babiesnya. Membawa itu apakah ada efeknya ke bayi? Misalnya bayinya jadi tambah gendut, bayi jadi tambah kurus misalnya. Tidak, Bu. Tidak ya, berarti dia masuk ke scope kali ya? Iya. Iya, Bu. Partisipan akan saya warnai merah. Ini kan partisipan yang kedua. Sini. Oke, for measles immunization ini apa? For measles immunization, apakah masuk ke circumstance? Jadi circumstance kita lihat ya. Di sini tuh ada adverb of time, keterangan waktu, keterangan tempat, dan keterangan cara. Nah ini maksudnya keterangan apa? For measles immunization. Apakah masuk circumstance atau tidak? Masuk, Bu. Circumstance of apa? Adverb of manner, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan tempat. Keterangan cara, Bu. Keterangan cara, Bu. Keterangan cara, yakin? Tidak masuk, Bu. Tidak masuk ya. For measles immunization ini masuknya ke apa sih? Kayak misalnya my mom cook. Nah, kalau my mom cook sebetulnya sudah bisa, tapi kan kadang orang tuh masak apa di rumah? Berarti my mom cook misalnya sambal terong gitu kan. Berarti itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cooknya. Nah, ini juga sama ya, must take for measles immunization. Berarti kalau must take for measles immunization itu tidak bisa dipisahkan, maka ini masuk ke mana? Mothers must take their baby for measles immunization. Masuk ke verb ya, atau ke proses. Ya, cook sambal terong. Nah, cook sambal terong itu sesuatu yang tidak terpisahkan. Sama juga nih harus membawa bayinya untuk imunisasi campak gitu ya. Ini masuknya ke must take ya. Satu rangkaian dengan must take the babies for measles immunization. Nah, yang ini baru keterangan waktu, ya tidak? When the baby is 9 months old. Iya tidak ini masuk keterangan waktu. Halo. Iya, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Iya, Bu. Bu, masuk. Masuk Karena ya. ada 9 months.
Kan ada when ini ya, when, where, atau how-nya itu masuk ke when. Nah, sebetulnya mothers must take their babies for measles immunization aja bisa jadi satu kalimat yang maknanya utuh ya. Ketika kita bilang ibu-ibu harus membawa bayinya untuk imunisasi campak. Sebetulnya itu kan meaningnya nyampe ke kita kan, bahwa imunisasi campak itu harus hukumnya atau wajib hukumnya. Misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tambahi circumstance when the baby is 9 months old, justru pentingnya informasinya ada di sini. Jadi ibu-ibu nggak bisa sembarangan bayinya 3 bulan lalu dibawa untuk imunisasi campak. Paham nggak maksud saya kira-kira? Jadi circumstance ini penting sekali untuk measles immunization karena memang campak itu imunisasinya diberikan ketika bayinya sudah 9 bulan. Kurang dari itu belum boleh gitu kira-kira. Nah, mengapa akhirnya circumstance ini penting sekali untuk dimasukkan ke dalam satu rangkaian kalimat ini gitu. Jadi walaupun sebetulnya cukup sampai mothers must take their babies for measles immunization titik misalnya itu sebetulnya cukup maknanya sudah sampai ya. Kalau misalnya pun dititikin sampai immunization, measles immunization, iya tidak? Iya, Bu. Bu. Tapi dengan ditambah when the baby is 9 months old atau saat bayinya sudah umur 9 bulan, maka circumstance ini jadi wajib untuk dimasukkan supaya ibu-ibu ini tidak misalnya anaknya baru 5 bulan minta imunisasi campak karena memang campak imunisasinya itu ada diberikan ketika bayi umurnya sudah 9 bulan. Nah, di sini sebetulnya pentingnya informasi ini. Selain bahwa memang wajib imunisasi campak itu, tapi saat bayi umur 9 bulan, nah itu justru adalah titik fokus dari imunisasi campak. Informasinya justru yang paling penting adalah di circumstance, bukan di proses type gitu. Itu kira-kira mengapa akhirnya kita penting melakukan transitivity system analysis ini. Supaya kita bisa mengetahui bahwa meaning atau makna yang disampaikan itu ada di mana titik beratnya. Apakah ada di proses type-nya saja, ataukah ada di circumstance-nya, karena satu sistem makna, satu kalimat ini kan membawa satu sistem makna. Satu sistem makna ini sebetulnya bisa tersampaikan secara utuh kalau kita lihat secara keseluruhan, melihat participants-nya ibu-ibu. Kenapa di sini ibu-ibu? Kenapa tidak parents? Apa yang ingin disampaikan oleh penulis misalnya? Apa yang ingin disampaikan oleh saya? Mungkin target readers-nya adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu selain menyusui juga harus aware gitu. Kapan sih anak-anaknya diberikan imunisasi di umur-umur berapa saja misalnya. Nah, ada kata must take. Must, ini kenapa pakai must? Kenapa enggak can take? Kenapa enggak may take? Kenapa enggak will take? Kenapa kira-kira harus pakai must? Karena harus. Karena harus. Jadi intensitasnya dibesarkan di sini, harus. Jangan tidak. Kalau tidak nanti bisa kena campak dan akhirnya membahayakan nyawa, misalnya seperti itu. Nah, makanya pakai must. Nah, must itu akhirnya signifikansinya apa? Ya, artinya kalau tidak dilakukan saran ini, saran dari kebidanan ini, maka ya nanti yang repot ibu-ibunya sendiri, orang tua itu sendiri, kalau bayinya kena campak yang berkepanjangan, misalnya gitu. Lalu ini when the baby is 9 months old adalah titik berat dari informasi yang ingin disampaikan. Maknanya adalah jangan dikasih imunisasi campak sebelum umurnya siap, yaitu 9 bulan gitu. Tidak boleh kurang dari itu, lebih dari itu boleh asal tidak terlalu jauh gitu ya, ininya jaraknya dari 9 bulan gitu kira-kira. Bisa dipahami kah penjelasan saya atau membingungkan? Ibu, jadi ini tuh tambahan buat analisis kita. Iya, Jadi kita tambahan. analisisnya ditambahkan oleh ini gitu maksudnya. Jadi kan misalnya saya kasih teks ke kelompok Anda, teks yang kontraseptif misalnya atau KB.
Di situ kan misalnya ada tiga paragraf. Nah, Anda tinggal ambil paragraf pertama satu kalimat, paragraf kedua satu kalimat, paragraf ketiga satu kalimat. Jadi yang Anda analisis transitivity sistemnya cuma 3 kalimat aja gitu dari satu teks itu. Oke, bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Kalau bisa, Bu. Insya Allah bisa ya. Nanti jadi setelah Zoom meeting ini berakhir, nanti boleh sambil rembukan lagi dengan kelompoknya. Kalau misalnya butuh didampingi oleh saya, misalnya dalam melakukan analisis, boleh silakan bilang aja. Nanti kita akan rembukan bersama kelompok Anda gitu, dengan satu kelompok gitu. Saya akan dampingi, kira-kira bagaimana sih ingin menganalisis. Tapi kelompok Anda tuh pastikan dulu pilih yang mana yang mau dianalisis, kalimat yang mana. Nanti kita bisa bareng-bareng gitu. Kira-kira saya memberikan panduan kepada Anda gitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Miss, kayaknya Nina bisa deh ini share screen. Share screen bisa? Oke, boleh Nina. Iya. Saya stop share dulu ya. Silakan Nina. Sebentar, Miss. Soalnya Nina masih belum ngerti juga sama tugas yang kemarin itu, Miss. Oh iya, oke, boleh. Tapi ini Nin, mungkin 1 menit itu kita akan berakhir dulu sesi pertama. Mungkin kalau misalnya kepotong, kita lanjut ke sesi kedua. Nggak lama kok, paling 15 menitan gitu, nggak apa-apa. Share screen. Miss, kan Nina udah di laptop nih sekarang. Share Terus kan di screen. bawahnya ada share screen. Ya, Terus masuknya ke basic, advanced, atau files? files. Files. Nina, begini aja supaya tidak terpotong. Kita sudahi dulu sesi pertama ya. Nanti Nina bisa share screen di sesi kedua ya. Soalnya ini kurang dari 1 menit lagi waktunya, gimana? Oh iya, iya Miss. Bentar, saya akhiri dulu sesi pertama. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Iya Miss. Nanti yang lainnya gabung lagi. Sebentar, saya akhiri dulu sesi pertamanya.